Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Terobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, jiwa yang tenang. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya, betapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk kembali kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus wahyukan hikmat pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Terobos, bacaan kita dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, seperti ada lagu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, ketenangan kita peroleh hanya dari Tuhan Yesus. Nah saudara, walaupun hari ini akrab orang bilang healing. Apakah healing bisa memberi ketenangan? Ya, seketika lamanya. Tetapi kembali ketidaktenangan seringkali tetap ada di hati manusia. Nah saudara, aktivitas ketenangan yang disebut healing biasanya itu dengan jalan-jalan, ya saudara, refreshing seperti demikian. Tetapi Daud dalam Mazmurnya menuliskan keyakinan imannya bahwa untuk memelihara ketenangan jiwanya itu hanya didapat di dalam Tuhan. Makanya Daud 7 kali sehari dia memuji Tuhannya, karena dia tahu bahwa ketenangan di dalam jiwanya diperoleh ketika ia dekat dengan Tuhan. Nah saudara, mengapa demikian? Daud berkata dengan penuh keyakinan bahwa hanya dekat Allah saja dia memperoleh ketenangan. Yang pertama adalah karena Allah adalah juru selamat kita, ya saudara. Nah seperti dikatakan tadi di ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Wow, Daud yakin banget kalau dia dekat sama Tuhan, maka dia akan peroleh ketenangan jiwanya. Maka dikatakan ia tidak akan goyah walaupun yang dilihat di depan matanya adalah hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan saudara. Tetapi Daud berkata, hai jiwaku tenanglah. Dia berkata demikian saudara, karena dia yakin bahwa Tuhan adalah juru selamatnya. Saudara, mendekatkan diri kepada Tuhan memberikan ketenangan dan memberikan jaminan yang pasti di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, ya. Banyak ketidakpastian apalagi hari-hari ini ya saudara, di penghujung akhir zaman. Hari ini harga cabai masih 35.000, tapi besok cabai sudah 100.000 ya saudara. Ya, ada seringkali perubahan yang drastis sedemikian rupa saudara, juga mengenai keadaan alam yang sedang hari ini tidak terlalu bersahabat saudara. Banyak hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba saudara. Tiba-tiba ada angin puting beliung di Bandung. Wah, gak pernah terjadi demikian ya saudara. Nah banyak hal yang bisa saja terjadi sehingga membuat jiwa banyak orang tidak memiliki ketenangan. Nah beberapa hal yang mengekspresikan jaminan bahwa Allah adalah juru selamat, yaitu kata aku tenang dan aku tidak akan goyah saudara. Keselamatan kita dijamin di dalam Kristus. Seperti kita baca Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dariku.
Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ya, itu satu jaminan bagi siapa domba-dombanya Tuhan. Siapa dombanya Tuhan adalah saudara dan saya yang mendengarkan perkataan Tuhan. Ya saudara, jadi kita disebut yang dikatakan tadi di ayat yang ke-27, dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi mereka disebut dombanya Tuhan atau muridnya Tuhan adalah mereka yang mengikut Yesus dan mau mendengarkan perkataan Tuhan. Maka Tuhan beri jaminan keamanan yang dikatakan di sini, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, jaminan ya bahwa perlindungan kita hanya Tuhan, keselamatan kita didapat dari Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, itu ada satu jaminan yang memberikan ketenangan kepada Daud, bahwa hanya dekat Allah saja dia memperoleh ketenangan. Walaupun bumi bergoncang, walaupun anaknya Absalom mengambil tahtanya, walaupun dia tidak mempunyai tempat tinggal, ia berkelana dari padang gurun ke padang gurun, dia dikatakan terus dalam keadaan kesulitan, tetapi Daud tidak goyah. Daud berkata, Tuhan gunung batunya. Daud yakin percaya akan keselamatan. Walaupun dia ada di dalam peperangan, dia yakin dia pasti selamat. Kenapa? Karena Daud adalah orang yang berdoa. Nah saudara, kita lihat kemenangan lepas kemenangannya diperoleh Daud karena Tuhan yang menggantikan dia berperang. Nah kedua saudara, bagaimana Daud yakin bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan karena dia berkata Allah adalah pengharapanku. Ya saudara, Mazmur 62 ayat ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, harapan Daud dikatakan daripadamu lah harapanku, daripadanya lah harapanku. Jadi pengharapan Daud hanya didapat ketika ia datang kepada Tuhan. Nah saudara, setiap kita yang datang kepada Tuhan memiliki pengharapan. Nah itu terbukti, yaitu lebih orang yang demikian, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang berdoa saudara, maka mereka adalah orang-orang yang dapat bertahan lama dalam menghadapi masalah kehidupannya. Yang tidak berpengharapan lebih cenderung untuk cepat menyerah. Jadi saudara, kenapa kita harus berdoa? Karena ketika kita berdoa berarti kita sedang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan punya janji, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saudara, teruslah berharap kepada Tuhan. Seperti kisah seorang wanita Kanaan yang berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, tolong anak saya kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus hanya melihat lalu dia membalikkan badannya kembali berjalan. Tapi wanita ini tetap berseru kepada Tuhan sebab ia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Lalu berikutnya ketika dia berseru makin keras, Yesus berkata, aku datang bukan buat kamu. Wanita ini tidak berhenti berseru. Dia makin mendekat kepada Tuhan, dia makin menyembah kepada Tuhan. Walaupun murid-murid mengusirnya, wanita ini tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan sampai di titik terendahnya ketika Yesus berkata, tidak layak memberi roti, harusnya diberikan kepada anak, diserahkan kepada anjing. Wanita ini berkata, benar Tuhan, tapi anjing juga makan dari remah-remah sisa roti di meja tuannya. Wow, wanita ini teruji. Wanita ini menaruh pengharapan terus kepada Tuhan. Walaupun banyak rintangan, walaupun yang dihadapi tidak sesuai dengan diharapkan, wanita ini tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Dia tetap berseru, makin mendekat, makin menyembah Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berkata, besar imanmu ibu, dan seketika anaknya disembuhkan. Kata besar imanmu ibu itu menunjuk bahwa ternyata semua hal yang dialami wanita ini adalah cuma ujian, saudara. Nah inilah seringkali kadang Tuhan memuji kita untuk melihat seberapa kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah saudara, pengharapan digambarkan sebagai jangkar atau sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, seperti dikatakan Ibrani 6 ayat 19 sampai dengan 20. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya.
Ya, dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, saudara. Jadi, saudara, pengharapan itu adalah sebagai jangkar. Artinya, kalau kapal berlabuh ditaruh jangkar, ya dibuang jangkar supaya kapalnya tidak hanyut, saudara. Nah, demikian juga pengharapan, saudara. Saudara pasti akan memperoleh jaminan. Kenapa? Karena kita menaruh pengharapan bukan kepada hal yang tidak pasti. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Maka dikatakan amanlah jiwa kita, saudara, ya. Nah, seseorang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan pasti mendapatkan kekuatan dan keamanan bagi jiwanya. Nah, inilah yang Tuhan mau tuh, kita tidak lepas taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dari mana sumber pengharapan yang sejati? Dalam Roma 15 ayat 13 dinyatakan bahwa Roh Kuduslah pengharapan dari Allah dan itu akan dinyatakan berlimpah. Oke, kita baca dulu Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah itu oleh karena kekuatan Roh Kudus yang diberikan Tuhan sebagai penolong buat kita. Wow, saudara, ternyata kita bisa punya pengharapan juga karena pertolongan Roh Kudus, saudara, ya. Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi, saudara, apa yang harus kita takutkan di tengah masalah, goncangan, atau pergumulan yang saudara hadapi hari ini? Kita punya Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan dan menaruhkan pengharapan, keyakinan pasti ke depan pasti lebih baik, keyakinan pasti bahwa kita pasti menang, keyakinan bahwa kita pasti bisa melewati setiap masalah kita, sehingga itulah yang membuat kita memiliki ketenangan. Nah, saudara, yang dimiliki oleh Daud kepastian, keyakinan bahwa ketenangan hanya didapat ketika ia dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Allah perlindunganku, kata Daud. Seperti dikatakan Mazmur 62 ayat 8 dan 9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Wow, saudara, Allah adalah tempat perlindungan kita. Jadi saudara, kita punya tempat yang pasti untuk berlindung ketika engkau menghadapi apapun. Carilah Tuhan, Dia tempat perlindungan. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 40 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Itu yang diyakini oleh Daud, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, penolongnya dalam kesesakan itu sangat terbukti. Kata sangat terbukti artinya pasti, saudara. Jadi oleh karena itu, saudara, ketika kau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan melihat perlindungan Tuhan. Engkau akan melihat keselamatan yang Tuhan janjikan. Dan kau juga akan melihat bagaimana Tuhan menaruh pengharapan, sehingga kau punya semangat dan gairah walaupun kau dalam keadaan mengalami tidak seperti yang kau harapkan. Ada ketenangan. Saya mengalami hal demikian ketika tiba-tiba suami saya bilang, "Mas, saya sudah tidak bekerja lagi." Saya merasa tenang, saudara. Kenapa? Karena jaminan yang Tuhan berikan. Saya bilang, ya udah, gak apa-apa, tenang aja, Tuhan pasti pelihara kita, saudara. Di tengah masih 3 anak yang harus kita biayai, saudara, untuk menyelesaikan kuliah dan sekolah di SMA yang anak saya paling kecil. Tetapi saya percaya Tuhan selalu punya jalan untuk menyelesaikan setiap masalah. Nah, itu adalah satu jaminan yang memberi ketenangan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Bukan karena punya deposito yang banyak, bukan karena punya uang yang banyak di bank, saudara, bukan karena punya aset yang banyak, tidak juga. Tetapi yang saya percaya, saya punya Tuhan yang hebat. Nah, itulah yang memberi ketenangan. Saya percaya itulah yang dirasakan oleh Daud. Satu ketenangan di jiwanya, satu keyakinan pasti bahwa Tuhan tempat perlindungan, bahwa bersama dengan Tuhan ia aman. Bahkan dikatakan penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud katakan demikian karena dia sudah mengalami begitu banyak. Oleh karena itu, sahabat penerobos, hadapi setiap prosesmu. Di situ kau kenali Tuhan. Jangan pernah lari dari proses. Ketika kau diproses, jangan kau marah, sakit hati, kecewa, dan kau mundur. Nah, orang yang menyerah adalah orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan.
Orang yang gampang menyerah adalah orang yang tidak yakin akan jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Adalah orang yang tidak yakin bahwa Tuhan menaruhkan pengharapan di dalam hidupnya, dan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Dia tidak yakin. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kau bisa mengenal Tuhan? Hosea 6 ayat 4 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena mereka menolak mengenalkan Allah, maka aku juga tidak akan mengangkat mereka menjadi imamku, kata Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara, jiwa yang tenang akan kita miliki jika kita mempercayai Tuhan sang pelindung kita yang sejati. Nah, Daud menggambarkan sebagai gunung batu kekuatan, tempat persembunyian yang aman. Jadi dalam keadaan kesulitan apapun dia datang sama Tuhan, dia merasa aman, dia merasa tenang, dia merasa yakin. Dan itu yang saya rasakan. Di tengah banyak pergumulan dan masalah, ketika saya menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, ada satu keyakinan pasti yang ditaruhkan di hati saya, bahwa ke depan saya pasti akan lakukan hal yang lebih besar lagi, bahwa saya akan memenangkan setiap masalah saya, bahwa saya akan melihat kedahsyatan Tuhan. Tuhan yang taruhkan di hati kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tempat perlindungan, Dia beri keamanan, Dia beri keyakinan, Dia beri kepastian saudara. Oleh karena itu jangan engkau menjadi orang yang cengeng, menjadi anak-anak yang gampang menyerah, gampang putus asa, mulai fokusnya salah, fokus kepada masalah yang dihadapi, fokus kepada orang yang mengecewakan. Saudara, kau sedang salah rumus dalam hidup. Engkau tidak berjalan secara alkitabiah. Yang Tuhan mau adalah fokusmu adalah kepada firman-Nya. Bagaimana respon-respon yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Kenapa kau harus baca firman setiap hari? Supaya kau tahu apa yang harus kita lakukan di tengah kesulitan yang kau hadapi. Semua ada di sini, semua ada di sini. Apa yang kau hadapi, apa yang kau alami, apa yang saat ini engkau jalani, semua ada di sini. Dan bagaimana cara menyelesaikan, semua ada di sini. Oleh karena itu kau perlu baca pengalaman-pengalaman para nabi, para rasul. Bagaimana kesulitan demi kesulitan yang mereka hadapi. Belajar dari kegagalan dan jangan kau lakukan seperti bangsa Israel. Yang dimana dikatakan semua yang keluar dari tanah Mesir mati di padang gurun. Saudara, kenapa? Bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, tidak percaya penuh kepada Allah. Dia ketika dikatakan Musa tidak turun 40 hari dari gunung Sinai, maka dibuatlah patung lembu emas saudara yang disembah dan arak-arak. Mereka tidak mempercayai sepenuh hidupnya kepada Tuhan. Tapi kau belajar dari Kaleb dan Yosua yang mempunyai jiwa yang berbeda. Kaleb dan Yosua mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar dari mereka sampai mereka ke tanah Kanaan, antara perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Mereka sampai ke sana karena mereka dikatakan Kaleb dan Yosua mempunyai jiwa yang berbeda, mempunyai hati yang berbeda saudara. Dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah saudara, kita belajar dari kegagalan Yunus yang lari dari panggilan sehingga begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Kita belajar dari keberhasilan Sadrak, Mesak, Abednego yang tetap tidak mau menyembah kepada patung itu, yang tetap fokusannya kepada Tuhan. Walaupun masuk dalam api, dia diluputkan dari api itu saudara. Belajar dari keberhasilan Daniel. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Dia berbeda dari pejabat istana lainnya karena ia dikatakan orang yang setia. Belajar dari Yusuf yang akhirnya menjadi penguasa kedua di tanah Mesir. Dia harus menghadapi begitu banyak proses-proses dalam hidupnya, tapi dia hadapi saja saudara. Dia lewati dengan tidak berubah hatinya untuk menyimpang daripada kebenaran. Tidak. Yusuf tetap beribadah kepada Tuhan. Yusuf tetap melakukan kebaikan dimanapun ia berada. Ia disukai oleh Potifar sebagai budak. Ia disukai oleh kepala penjara ketika ia ada sebagai narapidana. Sehingga pada harinya Tuhan mengangkat dia. Halo saudara, firman Tuhan akan mengajarkan kebenaran kepada kita. Firman Tuhan yang saudara baca, yang saudara renungkan, yang saudara pelajari, yang saudara dengar, ini akan membawa engkau kepada jalan-jalan yang membuat engkau menjadi orang yang berbeda. Engkau tidak lagi hidup secara dunia, tapi engkau hidup secara rohani. Engkau menjadi manusia rohani yang berbeda dengan dunia. Hidupmu akan memuliakan Tuhan. Orang melihat engkau, mereka akan melihat Kristus dan mereka akan memuliakan Tuhan. Belajar saudara. Tidak banyak orang yang mau menjadi murid yang sungguh-sungguh.
Tidak banyak orang yang mau menjadi murid yang setia. Seringkali banyak bersandar pada pikiran sendiri, sehingga akhirnya ia tidak taat kepada pemimpin. Yang ujungnya akhirnya ia masuk pada masa kebodohan, mulai menjauh daripada Tuhan, menjauh daripada ibadah, yang akhirnya membuat ia berubah setia, akhirnya berubah menjadi jahat, saudara. Dan ketika iblis mulai menguasai, dia tidak akan mudah melepas engkau. Dia akan semakin kuat mengikat engkau sampai engkau menjadi warga kerajaan neraka. Tidak ada yang mau tentunya di antara kita, sahabat Penobos. Mari kita belajar yakin dan percayalah kepada Tuhan. Sebagai tempat perlindungan Tuhan adalah pribadi yang kepada Tuhanlah Daud mencurahkan isi hatinya. Saudara, saya belajar sekali dari Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan di tengah ia harus mengambil keputusan berperang atau tidak. Ia bertanya kepada Tuhan, tapi ada 3 kali Daud bertanya, Tuhan maju enggak? Tuhan bilang maju, tapi dia kalah. Tapi tidak membuat Daud berhenti untuk bertanya. Dia bertanya kepada Tuhan, maju gak maju? Kalah lagi, saudara. Ketiga kali dia bertanya, dia maju atau tidak maju, kata Tuhan. Dan akhirnya dia memperoleh kemenangan. Artinya, walaupun kau hari ini belum mengalami jawaban dari doamu seperti kau harapkan, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Tetaplah datang kepada Tuhan. Lihat, ada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau. Karena janji Tuhan, kau akan naik tidak turun, kau akan menjadi kepala tidak menjadi ekor. Itu adalah janji yang pasti Tuhan berikan buat kita. Ya saudara, oleh karena itu curahkan isi hatimu ke alamat yang, jangan ke alamat yang salah. Ya, bisa nambah masalah. Di mana alamat yang salah, engkau mulai bertanya kepada dukun, paranormal dan segala hal yang bukan Tuhan. Itu yang akan membuat engkau akhirnya engkau akan bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah dalam hidupmu. Hanya Tuhan yang memberi jawaban yang tepat. Hanya Tuhan yang memberi solusi untuk masalahmu. Tidak ada yang lain. Seperti apa yang dialami oleh Daud ketika ia sampai ke Siklak, rumahnya dikatakan habis terbakar. Istri, anak dan hartanya dirampas, saudara. Dan ia bersama dengan pasukannya menangis dengan sangat kuat. Tapi pasukannya mau melempari Daud dengan batu karena saking sedihnya. Tetapi yang dilakukan Daud, catat saudara, Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bagaimana Tuhan punya solusi dan jalan keluar untuk ia akhirnya istri, anak dan hartanya kembali. Bahkan hartanya lebih banyak yang didapat dari sebelumnya. Jadi saudara, hanya Tuhan dapat perlindungan saudara. Hanya Tuhan yang memberi jaminan keselamatan. Hanya Tuhan, Dia adalah Tuhan yang menaruh pengharapan yang pasti kepada kita semuanya. Jadi saudara yakini dan alami perlindungan Tuhan. Pasti jiwa saudara akan dipenuhi dengan ketenangan di tengah ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi situasi keadaannya tidak menentu hari-hari ini. Ada banyak tenaga kerja yang dikurangi karena teknologi yang ada pada hari-hari ini. Tenaga manusia mulai dikurangi saudara. Tentunya banyak orang yang tidak bekerja. Kejahatan mulai makin meningkat. Dan bagaimana kita menghadapi? Engkau hanya perlu tenang. Dan ketenangan tidak didapat dari yang lain. Hanya Tuhan, hanya Yesus. Dia memberi ketenangan dalam hidupmu. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan berkenan ditemui oleh saudara. Ya, jadi oleh karena itu saudara, betapa berbahagianya saudara dan saya hari ini dipanggil mendekat kepada Tuhan. Betapa berbahagianya saudara saya hari ini dipercaya untuk melayani Dia, Raja segala raja. Tuhan berkata, pertahankan apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambil mahkotamu, saudara. Engkau yang sudah melayani, tetaplah melayani. Jangan kau berhenti dan tinggalkan pelayananmu. Ketika engkau meninggalkan pelayananmu, kau pindah gereja karena kecewa, kau akan memulai dari awal lagi. Engkau akan remedial dan kau akan buang waktu yang begitu lama. Sedangkan hari ini saudara gak punya kesempatan lagi untuk membuang atau menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan. Hari ini adalah hari yang berharga untuk kau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Senangkan Tuhan, lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Berjuang, bayar harganya, dan kau akan melihat perjuanganmu dan mengikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Percayalah, ada janji kepastian. Kemuliaannya jauh lebih besar dari apa yang kau harus bayar hari ini. Dan kau pun membayar bukan kekuatan. Roh Kudus diberikan menolong saudara, memberi kekuatan untuk kita boleh bertahan,
memberi solusi untuk menyelesaikan setiap masalah saudara, memberi kemampuan untuk kau berperang dan menang. Itu adalah karya Roh Kudus seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena kasih karunia aku tidak layak disebut rasul, tapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada, dan aku tidak menyanyiakan kasih karunia Allah yang begitu besar. Dikatakan bekerja lebih keras dari yang lain. Tapi bukan aku. Paulus berkata, bukan karena aku bisa bekerja lebih keras dari yang lain, tapi karena kasih karunia yang diberikan Tuhan itu yang memampukan dia untuk melakukan banyak hal yang berat, saudara. Jadi ternyata kemampuan untuk kita melakukan kebaikan, kemampuan untuk kita melakukan kebenaran, semua juga didapat oleh karena kasih karunia, yaitu pertolongan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan setiap masalah kita. Apa kurangnya, saudara? Ikut Tuhan, kau sempurna. Asal kau punya Yesus, itu lebih dari segalanya. Kau lakukan perkara yang besar asal Tuhan bersama saudara. Bukan bicara berapa uang yang ada padamu, berapa harta yang ada padamu. Tidak, saudara. Tuhan bisa membuat orang yang kaya jadi miskin dalam sekejap. Tapi Tuhan bisa membuat orang yang miskin menjadi kaya dalam sekejap. Tuhan yang bisa mengangkat engkau tinggi hari ini, tapi Tuhan juga yang bisa menjatuhkan engkau hari ini. Tuhan juga yang memberi kesehatan, kekuatan bagi saudara, tapi Tuhan juga yang bisa membuat engkau terkapar di rumah sakit hari ini. Jadi oleh karena itu berdamailah dengan Tuhan. Oleh karena itu senangkan hati Tuhan. Percayalah janji-janjinya adalah pasti, dan janji Tuhan tidak pernah mencelakakan engkau. Sadar dan ingatlah, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Kalau kau hari ini sepertinya dalam tanda petik dalam keadaan celaka, saudara, itu bukan akhir. Itu jalan kau harus lewati untuk sampai kepada tujuan. Tujuanmu adalah hari depanmu penuh harapan. Bukan karena sekolahmu sangat tinggi, bukan karena kepintaran kau miliki, kehebatanmu, karena pengalamanmu, tidak sama sekali, saudara. Tapi karena Tuhan, engkau akan diangkat tinggi. Karena Tuhan, kau akan dipromosikan. Asal kau berjalan menurut kebenarannya, berjalan menurut tuntunannya, maka kau akan melihat janjinya adalah pasti. Ya saudara, jadi yakinilah kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi ketenangan saudara akan selalu memperoleh, dan tidak ada ketakutan, kekhawatiran. Saudara, ketenangan jiwa kita hanya bisa kita peroleh ketika kita datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Sebab ingat, tidak ada penolong yang dapat menyelesaikan setiap masalah saudara selain Tuhan Yesus sendiri. Seperti Daud katakan tadi, Mazmur 46 ayat 2, bahwa Allah itu sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ya saudara. Maka damai akan diberikan olehnya melampaui segala akal manusia, dan ia akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Ketika kau datang sama Tuhan, kau miliki ketenangan. Ketika kau datang sama Tuhan, kau miliki solusi. Ketika kau datang sama Tuhan, kau peroleh kekuatan. Amin. Demikian sahabat Berobos, yakinilah bahwa Tuhan hanya dekat Allah saja kita tenang. Tidak ada kedekatan dengan yang lain buat engkau tenang. Hanya Tuhan yang memberi ketenangan yang pasti. Saya akan berdoa buat sahabat Berobos yang hari ini kau mungkin dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan cemas dan putus asa. Mari ambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan agar kau memiliki ketenangan dalam jiwamu. Saya akan berdoa. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk pengertian yang Tuhan berikan buat kami hari ini, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Tidak ada ketenangan kami dapat dari dunia. Hanya Yesus yang memberi ketenangan. Oleh karena itu Tuhan, beri kekuatan, kelayakan, anugerah untuk kami mendekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terjemahanmu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat Berobos, biarlah program ini selalu memberkati sahabat Berobos. Tetaplah berjalan di dalam kebenarannya. Nah, saya percaya Tuhan sebagai penolong dalam kesesakanmu itu sangat terbukti. Saya telah mengundang sahabat Berobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas GOB. Silakan catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu untuk bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Mari saudara ada dalam komunitas GOB. Bila kau dibentuk dan dilatih menjadi Berobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati.